Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, ayyuhal aba'u wal ummahat wa ikhwati fillah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekedap pengurus DKM Musalla Al-Jihad Mu'ad bin Jabal, yang semoga senantiasa Allah teguhkan dan kuatkan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bermajlis di tempat yang mulia ini setelah menegakkan salat subuh berjamaah di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Keberkahan ini terkait dengan waktu, ya, terkait dengan waktu. Sejak kapan Ramadan itu? Sejak terlihat hilal Ramadan, malam Senin atau malam Selasa, itu perbedaan pendapat di Indonesia. Sampai nanti terlihat hilal Syawal, maka sepanjang itu 29 atau 30 hari adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan barokah. Dan apa itu barokah? Ya, barokah sebagian definisi oleh ulama kita adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'in, tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Tentu kebaikan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keridhoannya, ya. Yang kebaikan tersebut senantiasa tetap dan senantiasa tumbuh serta bertambah, ya. Sehingga orang yang mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan nilai kebaikan yang berlipat ganda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu rahimakumullah, di Ramadan amal-amal kita diberkahi. Amal-amal kita diberkahi, ya. Yaitu amal saleh yang kita kerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Nilai kebaikan dari amal tersebut jauh lebih besar dibandingkan amal itu ada di luar Ramadan. Ya. Demikian pula, ya, yang Allah limpahkan di bulan ini berupa kebaikan yang sangat banyak, seperti ampunan, seperti curahan rahmatnya untuk orang-orang beriman, dan termasuk juga adalah doa-doa mereka yang akan diijabah. Ya, doa orang-orang beriman yang akan diijabah.
Dan doa ini adalah bagian daripada pokok dari amal saleh, amal ibadah yang kita kerjakan. Sehingga di hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, inna doa huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Artinya doa adalah intinya dari ibadah. Ya. Karena ibadah yang kita tegakkan adalah dalam rangka, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepadanya. Kita ada hajat karena kita fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang punya harapan-harapan kepada Allah, hendaknya dia rendahkan dan hinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tundukkan dirinya, ya, dan ia jadikan diri ini patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu Allah akan perkenankan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Itulah yang disebut dengan doa al-ibadah. Itu doa dalam bentuk ibadah. Ya. Kemudian yang kedua adalah doaul mas'alah. Doa dalam bentuk permintaan. Yang seseorang langsung mengangkat tangannya, panggil Allah, Allahumma ya Rabbana. Lalu kemudian ia sampaikan apa yang menjadi hajat dan maksudnya. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Ini bentuk doa yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuk hamba-hambanya yang berdoa kepadanya dengan memenuhkan syaratnya dengan ijabah atas doa-doa mereka. Dan ini cukup nampak jelas dalam ayat Syam di ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang diriku, apakah aku ini dekat sehingga mereka cukup berbisik, atau Allah itu jauh sehingga mereka itu harus memanggil. Sebagaimana sabab turunnya ayat ini, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadih. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya, atau Tuhan kita itu jauh yang kita harus berteriak memanggilnya? Ya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat itu sebagai jawaban, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Ya, sehingga cukup berbisik Allahumma ya Rabbana, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doanya. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, hendaknya mereka menyambut seruanku. Dan kita sejak adzan subuh tadi sudah menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa. Sehingga doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa, ya, oleh orang yang berpuasa, ya, yang kita baru melaksanakan di hari ini sejak mulai beberapa menit yang lalu. Maka sekarang kita sedang berpuasa menyambut seruan Allah Ta'ala. Maka fal yastajibu li, hendaknya dia menyambut seruanku. Ini adalah salah satu syarat untuk diijabahnya doa, sehingga dalam riwayat At-Tirmidzi, thalathah la turaddu da'watuhum, 3 orang tidak akan ditolak doa mereka. Yang diantaranya adalah as-saim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. As-saim berarti orang yang sedang berpuasa sehingga dia berbuka. Atau dalam redaksi yang lain, as-saim hina yuftira, yaitu orang yang berpuasa saat dia berbuka. Maka sepanjang kita mengerjakan siam ini, maka
Kita menyambut suruhan Allah dan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya yakin terhadapku. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang datang kepadanya meminta kepada Allah ya dengan doa ibadahnya dan doa permintaannya. Dengan sebab itulah mereka akan mendapat petunjuk. Namun apabila orang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meminta kepada Allah, Allahumma ya Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami. Tapi dia tidak mau tunduk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat ditinggalkan, tidak mau ikut puasa Ramadan, tidak mau keluarkan zakat, bahkan dia mengerjakan maksiat-maksiat, tidak peduli itu halal atau haram, tidak peduli itu dimurkai Allah, ya, atau tidak, dia tidak peduli pada semua itu, ya. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu rahimakumullah, yang apabila berdoa kepada Allah minta dunia, mungkin diberi. Mungkin diberi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan keridhaan kepadanya. Ya, tidak akan berikan keridhaan kepadanya. Ya, yang doa seperti ini mirip dengan doanya iblis, laknatullah, yaitu makhluk yang terlaknat yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 36. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Iblis memanggil Allah Rabbi, wahai Tuhanku. Karena dia yakin terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah pencipta. Yakin Allah yang menghidupkan, mematikan, dan Allah yang memberikan rezeki. Fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Allah ijabah atau tidak, Pak? Ijabah. Allah perkenankan doanya untuk diberi umur panjang. Ya, tapi Allah tidak ridhoi dan tidak berkahi usianya karena dia tidak ya menundukkan dirinya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga orang yang minta kepada Allah ya dengan ucapan permintaan, tetapi dia tidak berdoa kepada Allah dengan ketundukan anggota badannya, maka permintaan dunianya mungkin diperkenankan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan keridhaan kepadanya. Maka ya, kesempurnaan daripada doa kita apabila terpadu dua hal ini, yaitu doa dalam bentuk ibadah dan doa dalam bentuk permintaan. Sehingga apabila dua ini digabungkan, maka akan semakin sempurna. Kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang hamba akan semakin besar keberkahan yang diperolehnya di bulan Ramadan ini dalam bentuk ijabah-ijabah untuk doanya. Dan pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk rukuk sujud kepadanya, karena kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan sebab ini semoga Allah ampunkan dosa kita. Allah hapuskan kesalahan kita. Allah curahkan rahmah kepada kita. Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Dan semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita juga sampaikan salawat dan salam atas Habibina Al-Mustafa, kekasih kita ya, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Di pagi hari ini ya, tema yang akan kita bahas adalah tema tentang nikmat la ilaha illallah ya.
satu tema yang sangat penting dalam agama kita, karena dia adalah pokok dasar daripada ajaran dinul Islam. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwa inna hadzal din mabniyun ala asasaini aslain. Sesungguhnya agama ini dibangun di atas dua pondasi utama. Dua pondasi utama. Yang pertama adalah alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wahdahu la syarikalah. Zat yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Dan yang kedua adalah alla na'budahu illa bima syara' ala al-sinatir rusul. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah dia syariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dua pondasi dasar ini adalah kandungan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dengan sebab itu seseorang dihukumi sebagai Muslim. Baik, barakallahu fikum, dan kita semuanya telah mendapatkan nikmat yang sangat istimewa ini, yang di bulan Ramadan kita juga merengkuh keberkahannya dengan membaca Al-Quran, karena dia adalah ya kitab yang diturunkan dengan membawa keberkahan. Sehingga kesempurnaan keberkahan di bulan Ramadan ya untuk kita salah satunya adalah dengan tilawatul Quran. Tentu dalam bertilawah Al-Quran tidak cukup hanya dengan membacanya semata dari rangkaian huruf-hurufnya. Tetapi kita juga harus benar-benar mampu untuk memahami dan mentadaburi ya isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan kita yang sudah menghatamkannya pasti akan menemukan banyak sekali jawaban-jawaban kaum yang ingkar kepada seruan para rasul. Ya, Allah utus rasul ke umat-umat sebelum kita. Semuanya menyeru umatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, agar mereka menuhankan Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi kita temukan banyak sekali umat-umat dari Rasul terdahulu yang menolak ajakan Rasul Allah. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dengan sebab penentangan mereka tersebut, mereka dibinasakan. Ya, ada yang mereka menyombongkan diri ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kami harus tinggalkan Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu, berpindah kepada satu Tuhan? Tuhan yang banyak saja terkadang kita minta, itu dikabulkannya lama. Apalagi Tuhan yang hanya satu. Ini terkadang jawaban mereka. Ya. Bahkan ketika kemudian disampaikan kitab Allah, mereka mengatakan, qala asatirul awwalin, itu dongeng orang-orang terdahulu. Ketika disadarkan akan hari kiamat, maka mereka menantang, kapan datangnya hari yang engkau ancamkan itu. Ya. Dan banyak sekali kemudian jawaban-jawaban pengingkaran dari umat-umat terdahulu ketika diajak untuk masuk Islam, ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sampai orang terdekat, para nabi dan rasul terdahulu pun dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menolak ajakan utusan Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ada putranya Nuh, kemudian ada bapaknya Ibrahim, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang dekat beliau yaitu Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, diriwayatkan ya, oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ya, dari Sa'id Ibnul Musayyib
dari bapaknya Al-Musayyib bin Hazm, ya, tentang kisah akhir hayat Abu Talib. Lama hadarat Abu Talibin al-wafatu, saat kematian mendatangi Abu Talib, yaitu di sakitnya yang parah, yang sudah nampak tanda-tanda dekatnya kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya dan berada di sisinya. Sementara di sisi yang lain ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang pentolan musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku gunakan membelamu nanti di hadapan Allah. Ya. Lalu dua orang pentolan musyrikin tadi berkata, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Talib, apakah engkau benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ya. Setiap kali Rasulullah SAW mengajak pamannya mengucapkan la ilaha illallah, dua orang pentolan musyrikin ini mempengaruhi Abu Talib agar tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengikuti ajakan keponakannya tersebut. Sampai akhir hayat Abu Talib, dia berada di atas agama Abdul Muttalib, sehingga sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berucap, "La astaghfiranna laka ma lam unha anka." Sungguh aku akan tetap memintakan ampunan untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Walaupun beliau tahu istighfarnya itu tidak akan bermanfaat untuk pamannya, ya. Sebagaimana beliau berhujjah istighfar yang dijanjikan oleh Ibrahim untuk bapaknya. Dan itu dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-114. Dari kisah ini, ya, Bapak Ibu rahimakumullah, lalu Allah turunkan surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabata, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah menunjuki siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk. Oh ya. Dai-nya siapa ini, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajak siapa? Abu Talib. Jasanya kepada pribadi Rasul SAW sangat besar. Jasanya kepada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Bahkan termasuk yang ikut di boikot di Syi'ab Bani Hashim. Ya, sehingga setelah selesai boikot kurang lebih 3 tahun tersebut, Abu Talib sakit dan kemudian berujung kepada wafatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah untuk Abu Talib karena Allah tahu isi hati seseorang. Ya. Dan Allah tidak pernah salah untuk memberi petunjuk atau menyesatkan seseorang. Dari itu bagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kuasanya yang tidak bisa diatur oleh manusia. Oleh sebab itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kisah-kisah nabi terdahulu dengan, ya, penentangan dan kekafiran orang-orang dekatnya, untuk menunjukkan bahwa yang punya kuasa itu Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dari kisah itu pula diturunkan surah At-Taubah 113, "Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya. Nabi dan orang-orang beriman tidak boleh memintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin, ya, walaupun dia kerabat dekatnya. Kapan itu? Setelah nampak jelas baginya bahwa kerabat dekatnya yang musyrik itu pasti menjadi penghuni neraka jahim. Kapan kepastian itu tiba?
saat dia meninggal dunia tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Ini. Ya. Sampai kemudian diturunkan 2 ayat dari satu peristiwa. Menunjukkan peristiwa itu sangat penting dan penuh pelajaran bagi kita semuanya. Lalu siapa kita? Pak ya, siapa kita? Kenapa mudah diajak masuk Islam? Kenapa mudah diajak mengamalkan Islam? Kenapa kemudian kita teguh dengan ketauhidan? Kenapa lisan kita mudah mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya? Ya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah nikmat darinya. Ya. Maka disampaikan oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, ma an'amallahu ala 'abdi minal ibadi ni'matan a'dham min an arrafahum la ilaha illallah. Ya. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya yang nikmat itu lebih agung, lebih besar daripada nikmat la ilaha illallah. Allah jadikan mereka mengenal la ilaha illallah. Ya. Ya. Ini nikmat yang sangat istimewa. Yang dengannya kita hidup sebagai muslimin. Yang meninggal di atasnya kita akan dijamin dengan surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti dia akan masuk surga. Nih, saya bawakan kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Syarah Kalimatil Ikhlas, ya. Hanya untuk menjelaskan kalimat la ilaha illallah yang beliau kemudian sebutkan di awal daripada kitab ini. Beberapa hadis tentang keutamaan la ilaha illallah yang kita telah mendapatkan nikmat tersebut dan kita telah mengucapkannya. Beberapa hadis tersebut adalah min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahullahu 'alan nar. Ya. Tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak kecuali Allah. Ada yang dipertuhankan selain Allah. Statusnya bukan Tuhan yang hak, tetapi Tuhan yang batin. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, melainkan Allah haramkan dirinya ya tersentuh api neraka. Ya. Fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah. Sesungguhnya Allah haramkan neraka menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ucapan tersebut ya dia lisankan karena mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan wajah Allah punya 2 makna. Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama adalah secara zahir ya, supaya dia dikaruniakan melihat wajah Allah di surga. Ya. Dan ini adalah tambahan kenikmatan istimewa untuk orang-orang beriman. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan benar-benar melihat wajah Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat ya bulan di malam purnama. Tadi malam saya lihat bulannya sudah hampir sempurna. Malam nanti badrunnya tamam. Ya, badrunnya tamam. Badrun itu purnama, Pak. Tamam sempurna. Karena sudah tanggal 13, 14 dan 15. Itu badrunnya tamam. Mungkin dulu lahirnya saya malam purnama. Ya, pas lahir saya belum tahu itu kan. Ada bulan atau tidak. Ya. Ya. Tapi malam tadi adalah purnama. Dan sungguh kalian akan bisa melihat
wajah Tuhan kalian. Sebagaimana kalian melihat purnama yang tidak ada mendung. Mungkin beberapa hari ini mendung, kemarin seharian ya dingin, kan? Paginya hujan. 3 hari sebelumnya panasnya terik menyengat. Ya, hampir sepekan sebelumnya kita diguyur hujan. Alhamdulillah Bekasi tidak banjir. Rumah saya di Demak 2 meter banjirnya, Pak. Iya. Yang masuk TV Desa Perampelan Sayung Demak itu desa saya. Ya, sampai sekarang airnya pusing mau lari kemana itu. Jadi belum tuntas keringnya. Jadi airnya sampai jernih itu. Itu Demak Kulon, Demak Barat. Demak Timur lebih parah lagi. Karanganyar, Godong dan sebagainya yang memutus Demak dan Kudus. Ya, kemarin sempat kita seloroh. Ya kemarin pas pemilu milih siapa capresnya. Maka sekarang tagih, dulu saya milih Bapak, kenapa Bapak nggak datang ke sini? Ya kan? Bansosnya tidak ada yang turun di banjir ini. Karena sudah diturunkan sebelum pemilu. Ya. Maka ada yang nyalahkan, ya. Kenapa banjirnya datangnya setelah pemilu? Coba banjirnya datang sebelum pemilu. Oh, banyak bendera partai di sana. Ya, tapi begitulah. Karena yang mengatur bencana bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Ya. Yang kedua, maksud melihat wajah Allah adalah maksud mengharapkan wajah Allah adalah mengharapkan keridhoannya. Ya. Tanpa menghilangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya wajah yang kelak akan bisa dilihat oleh hamba-hambanya yang beriman. Ya. Dalam hadis yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syad fayuhjabu anil jannah. Aku bersaksi alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku bersaksi aku ini adalah utusan Allah. Tidaklah ada seorang hamba berjumpa Allah meninggal dunia dengan membawa 2 kalimat itu. Ghairu syakin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Fayuhjabu anil jannah. Lalu dia akan dihalangi dari surga. Enggak mungkin. Mesti dia masuk surga. Ya. Pasti dia masuk surga. Syaratnya tidak boleh ragu. Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhalal jannah. Ya. Tidaklah ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal di atas itu kecuali dia pasti akan masuk surga. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang lain ya yang tentang keutamaan la ilaha illallah ya. Sampai ada beberapa halaman ini yang kalau kita baca semuanya waktunya habis. Intinya adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, dan ini di antara makna surah Luqman ayat 20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatnya yang lahir dan yang batin, dan nikmat yang telah disempurnakan untuk hamba-hambanya ini adalah nikmat la ilaha illallah ya. Dan kita semua telah mendapatkan nikmat ini, yang dengan nikmat ini kita berpuasa. Maka orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah dia tidak wajib puasa. Namun ada orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tapi perilaku dan sikapnya seperti orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau puasa di bulan Ramadan. Ini masuk pekan kedua. Ya, kalau kita jalan-jalan sudah banyak orang yang tidak sungkan merokok di hadapan umum. Persoalan puasa itu bukan persoalan kuat fisik atau tidak. Tapi yang paling utama adalah kuatnya iman. Yang itu melahirkan niat ingin berpuasa. Anak saya, ya, Hala itu kelas 2 SD sudah puasa full. Ya. Bahkan dari kelas 1 sudah puasa, maunya puasa. Bahkan terkadang kita puasa sunnah, ikut puasa sunnah juga. Dan kuat. Tapi ada anak muda yang kerjaannya main game,
di sampingnya ada kopi, kemudian sambil merokok. Maka ini menggelisahkan. Ya. Maka puasa itu berat. Ya. Puasa itu berat. Ya. Bagi orang-orang yang tidak punya iman. Dan alhamdulillah Allah karuniakan nikmat pokok itu untuk kita sehingga yang berat ini pun terasa ringan. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah, dan amal-amal surga itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Alhamdulillah dari kemarin ya anak-anak panti asuhan Marhamah ya termasuk istri saya dan anak-anak diajak nginep di villa. Ya, tadi video call katanya tempatnya bagus, makanannya juga di Megamendung, Pak. Jadi ada satu perusahaan sinergi yang ada di Galaksi, itu kalau mau sedekah ke anak-anak itu Masya Allah luar biasa totalitas. Ya, setiap Ramadan diajak keluar dari mulai Jumat sampai Ahad. Ya, diajari komputer. Bahkan kemarin laptop di tahun kemarin, nggak tahu ini kita nunggu apa yang akan disediakan untuk anak-anak lagi. Ya. Ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan ya camp religi judulnya, dan nanti biasanya di akhir tahun ada apa namanya bonus diajak jalan-jalan. Kalau tahun kemarin diajak ke Merapi, Jogja, 3 hari juga, 3 hari 3 malam. Ya, Masya Allah, dan merasa bahagia dan gembira ketika bersama dengan anak-anak. Jadi jomblo saya di rumah sendirian. Ya, semalam tidur di masjid, ya kan? Karena masjidnya kosong semua, anak-anak pergi. Maka nungguin masjid, jam 3 baru pulang ke rumah, sahur, dan kemudian jam 4:15 tadi jalan ke sini. Ya, sempat tadi apa namanya? Ya, oleh ngantuk-ngantuk. Maka kalau kuliah subuh di Ramadan itu ujiannya berat. Ya, ujiannya berat. Kebetulan ada Ustadz saya di Gerabak Magelang, Ustadz Jawari Mustafa, kalau disuruh ngisi kuliah subuh Ramadan nggak mau, nanti saya ngomong jamaahnya tidur. Dan alhamdulillah jamaah al-jihad ini istimewa. Lagi yang dibahas kalimat la ilaha illallah. Ini nikmat istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang hendaknya kita menghargai anugerah ini, dan kemudian kita banyak membacanya dalam keseharian kita. Disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, dan ini hadis yang sahih. Ya. Beliau SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyiyata Arafah. Kalimat yang paling utama yang telah aku ucapkan dan juga para nabi terdahulu di sore hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini termasuk nikmat kalimatut tauhid, dan disebutkan di dalam hadis yang lain, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari sebanyak 100 kali, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Dicatat untuknya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan tidak ada orang yang datang ya di hari itu membawa pahala yang lebih utama daripada seseorang yang mengamalkan amalan ini yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dikerjakannya tadi, yaitu lebih daripada 100. Ya, yang dengan kalimat ini maka ya seorang hamba mendapatkan privilege, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam amal zikir yang dia bertakarrub kepada Allah dengannya, ataupun juga dengan doa-doa yang dipanjatkannya. Dan ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah tabaraka wa taala, "Ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Maksudnya adalah, ajarkan aku sesuatu yang aku gunakan berzikir kepadamu, yang dengan sesuatu itu aku mendapatkan pahala yang besar. Dan aku gunakan berdoa kepadamu, yang apabila aku berdoa kepadamu dengan menyebutnya, maka doaku diijabah. Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul ya Musa la ilaha illallah. Hei Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hada. Seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat biasa ya Allah, semua orang juga mengucap. Ajarkan aku yang lebih istimewa dari ini. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa, wahai Musa, lau annas samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit yang 7 beserta para penghuninya selain diriku, wal ardina sab'at, dan bumi yang 7, fi kaffah, ditaruh di satu daun timbangan, wala ilaha illallah fi kaffah, dan la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, pasti akan lebih berat daun timbangan yang berisikan la ilaha illallah. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan ini harus menjadi bagian zikir harian kita. Ya, pahalanya besar. Ya, keistimewaannya luar biasa. Yang apabila seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebutnya, maka doanya itu pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam hadis yang sahih. Nah, yang saya tandai kok lewat. Ada seorang yang berdoa dan didengar doanya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, Pak. Sudah saya tandai, kemana ini kok waktunya kok hilang. Ya, ada seseorang yang berdoa, kemudian dia membaca sebelum doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tawassulnya. Ya. Lalu apa sabda Rasulullah SAW? Laqad sa'alallah bil ismil a'dham. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Yang apabila dia diminta dengan perantara itu, maka Allah akan memberi. Dan apabila ya ada orang berdoa kepada Allah dengan menyebutnya, maka doanya akan diijabah. Ya, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, apa permintaannya? Antaghfira li dzunubi wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, antarzuqani rizqan halalan thayyiban, atau minta yang lain. Ya. Maka akan diijabah doanya. Dan kita baca sama-sama, Pak. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Tapi tawassulnya dengan kalimat ini. Yang di dalamnya terdapat bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta, ada kalimat tauhidnya. Ditambah lagi nama Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, Al-Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka doanya akan diijabah. Hafal Pak? Belum. Insyaallah semakin ngaji PR-nya semakin banyak. Iya. Ini di antara tawasul doa yang apabila berdoa dengan itu diijabah doanya. Allahu Akbar. Ini di antara keistimewaan kalimat tauhid. Dan sudah saya sampaikan di sini atau belum itu tentang 4 amalan ringan untuk masuk surga. Sepertinya sudah Pak Ian ya? Ya, belum. Ya, amal-amal zikir harian kita yang apabila kita rutin menjaga dan mengamalkannya, maka dijanjikan surga. Yang pertama, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i atau Berani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubah, setiap kali selesai sholat fardu. Ini jangan ditinggalkan Pak ya. Iya, terutama yang sudah dekat jumpa dengan Allah, ya. Bukan dekat kematian Pak, dekat jumpa Allah. Loh, hadisnya begitu. Man laqiyallaha, siapa yang jumpa Allah. Iya, senang Pak jumpa Allah. Pak Bambang senang jumpa Allah kan? Iya. Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta sama Allah senang jumpa dengan Allah. Maka selalu bersiap-siap saya kepingin jumpa Allah. Dan ketika berjumpa Allah, Allah itu ridho kepada saya. Gitu kan? Maka siapa yang jumpa Allah, la yusyriku bihi syai'ah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ya. Di dalam amalnya tidak menyekutukan Allah. Kemudian lesannya menunjukkan, ya Allah aku tidak menyekutukanmu. Ya Allah aku mentauhidkanmu. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu sabdanya, ya Allah aku tidak menyekutukanmu. Makanya siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Karena pernyataannya, saya tidak menyekutukanmu ya Allah. Itu. Pasti masuk surga. Waman laqiyahu, dan siapa yang jumpa Allah, yusyriku bihi syai'ah, menyekutukannya dengan sesuatu, dakhala nar, pasti masuk neraka. Ini menunjukkan surga dan neraka dekat dengan kita. Gampang sekali, sholatnya banyak, terakhir-terakhir lesannya jeleneh. Ya, jeleneh. Ya. Menunjukkan ada yang berkuasa selain Allah, nanti minta sesuatu datang ke pantai selatan, mati, masuk neraka. Maka surga dan neraka itu dekat kepada salah seorang dari kalian. Ini kesimpulan ulama terhadap hadis tadi. Ya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu, ini zikir setelah sholat, dibaca sebelum membaca tasbih, tahmid, takbir boleh. Maka di sebagian yang diamalkan oleh saudara kita di Nahdiyin, sebelum membaca tasbih, tahmid, takbir itu membaca ayat kursi. Boleh. Atau membacanya setelah selesai tasbih, tahmid, takbir. Boleh. Pasti lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali illal maut, kecuali kematian, atau illa ayyamut, kecuali dia meninggal. Kenapa sudah baca? Ya Allah, saya sudah baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, hadisnya jelas. Tapi kenapa kok saya belum masuk surga? Kenapa Pak? Belum meninggal. Nah, kalau mau masuk surga meninggal dulu. Gak ada orang masuk surga tanpa meninggal dunia. Ya kan? Mau meninggal dunia Pak? Ya. Karena itu bukan pilihan kita meninggal atau tidak. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dari
orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah Masjid Al-Jihad, pendirinya, pengurusnya yang telah kembali kepada Allah Ta'ala. Ada Pak Arifin, ada Pak Walidi, ada Pak Sumati, kemudian ada Pak siapa lupa saya? Pak Ngati, ya. Dan semuanya Pak Dardiri, ya. Pak Agus, ya. Yang sudah kembali kepada Allah, Allah tempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita yang sebentar lagi menyusul, ya, juga disediakan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, tadi baca ayat kursi, Pak. Yang kedua, ya, siapa yang selesai mengerjakan wudhu dan memperbagus wudhunya, kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu di riwayat Muslim sampai situ. Di riwayat At-Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Sampai di situ, Pak. Waj'alni minal mutatahhirin, ya. Maka dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dipersilakan masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Syaratnya wudhu, dan wudhunya itu disempurnakan. Karena banyak orang wudhunya nggak sempurna. Semalam, karena kemarin ada buka puasa di Hotel Merapi Merbabu. Kemudian saya ngejar untuk bisa dapat sholat isya dan sholat tarawih. Lari ke belakang masjid sana di kampung. Ya, ada Masjid At-Taqwa. Dapat sholat isya, kemudian sholat tarawih. Dan wudhu di situ, lihat orang wudhu cuman di atasnya. Saya mau tegur, berapa orang yang harus ditegur itu? Ya. Kasihan. Ini banyak orang tidak. Dan kita sudah jelaskan, nanti mungkin ada lain waktu. Apalagi paling enak itu sebenarnya ada daurah keluar. Kemudian yang kita kerjakan adalah benar-benar memperbaiki ibadah dasar kita. Itu kan. Itu asik itu. Jadi supaya wudhunya dicek, kita perbaiki lagi. Ya. Maka dibukakan untuknya 8 pintu surga, masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Ya, mudah Pak ya. Tapi sering lupa. Ya, sering lupa wudhu, apalagi buru masuk masjid tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini nanti waktu sholat isyraq yang paling bagus itu kalau sudah materi agak meninggi. Baik, tentang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Kalau belum hafal, kebangetan. Soalnya sering disampaikan di sini. Ya, ya. Keutamaannya siapa membacanya dari waktu siang, termasuk pagi hari. Mungkinan dia benar-benar yakin terhadapnya, meninggal di hari itu sebelum tiba waktu sore, pasti jadi penghuni surga. Siapa yang membacanya dari waktu malam atau di awal malam, mungkinan dia benar-benar yakin terhadap isinya, meninggal di malam itu pasti menjadi penghuni surga. Ini janji Rasulullah SAW. Membacanya dengan penuh keyakinan terhadap isinya. Allahumma anta rabbi. Ya. La ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini. Tambah satu lagi 4, tapi tidak ada kaitan dengan la ilaha illallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man sa'alallah al-jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang minta kepada Allah diberi surga. Diberi surga. Ini
bulan Ramadan doa kita dijabah. Siapa yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali. Surga berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa manistajara minan nar. Siapa yang minta diselamatkan dari neraka, mintanya kepada Allah. Berapa kali? Thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Qalatin nar, neraka berkata, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari neraka. Lalu apa redaksinya? Redaksinya ada beberapa bentuk, Pak. Kalau sesuai dengan redaksi ini, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiruka minan nar. Nanti kalau mau dituliskan, saya tuliskan. Insyaallah. Kalau ada papan tulisnya bisa langsung ditulis. Nanti bisa kirim. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiruka minan nar. Atau Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini biasanya dibaca di antara salat tarawih, dan boleh baca sendiri-sendiri boleh, ya, minta keridhaan Allah dan surganya. Atau Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan perkataan serta perbuatan yang mendekatkan ke surga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan berlindung pula dari perkataan dan perbuatan yang mendekatkan ke neraka. Karena doa kita itu menggambarkan isi hati dan prioritas kita. Ada orang berdoa kepada Allah, tapi dia dicela. Iblis sudah jelas. Tapi ada lagi yang dicela karena isi permintaannya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang yang berdoa, Rabbana atina faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada orang yang berkata, ya Allah, beri untuk kami kebaikan di dunia. Titik. Ya Allah, beri rezeki yang banyak, ya Allah, beri kesehatan, ya Allah, beri keselamatan. Mintanya cuma dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi wa minhum, di antara mereka yaitu orang beriman, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang baca ini, tapi di pikirannya gambarannya motor baru, mobil baru, rumah baru, seterusnya. Itu berarti isi hatinya hanya dunia. Khawatir dia itu pecinta dunia sejati. Wal iyadu billah. Semoga bermanfaat yang disampaikan di pagi hari ini, ya, semoga tidak ada pertanyaan. Ada, Pak? Ini boleh, Bapak pengurus. Ya, silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, adakah perbedaan antara rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Barakallahu fikum. Rahmat dan hidayah. Rahmat itu satu kata yang mencakup semua jenis kebaikan. Hidayah itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu kalau masuk surga dengan rahmatnya. Allah merahmati orang tadi berarti Allah beri petunjuk dia. Allah rahmati amal orang tadi berarti Allah itu beri taufik, bimbingan pada amal dia. Sehingga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahmat itu adalah satu kata yang mencakup semua jenis kebaikan. Kalau dirinci itu mengandung 3 bentuk. Pertama, ampunan atas dosa. Ya, kalau nggak diampuni, orang itu pasti celaka. Yang kedua adalah dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan dirinya, baik dalam urusan agama, urusan dunia. Dan yang ketiga adalah dicurahkan kepadanya segala kebaikan. Maka, ya, dianjurkan dalam beberapa doa meminta rahmat kepada Allah. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, rahmatmu yang kami harapkan. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku. Walaupun hanya sekedipan mata. Itu. Jadi rahmat lebih luas daripada hidayah.
Dan hidayah itu juga yang akan bisa mengarahkan seseorang untuk bisa meminta yang terbaik, yaitu meminta rahmat. Ya, maka apabila seorang meminta hidayah, maka berarti Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk bisa mendapatkan rahmatnya. Antara dua rahmat dan hidayah ini, terkadang ini lebih luas, ini lebih kecil. Terkadang ini lebih luas dan ini masuk dalam bagiannya. Begitu, Pak. Sebagaimana nanti ada perbedaan fakir dan miskin. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan Pak yang kedua. Tadi Ustaz sampaikan, barang siapa yang memohon surga, Allahumma bukan jannah, wasbasiru dengan kali itu bisa masuk surga. Itu harus 3 kali atau boleh lebih 3 kali. Satu contoh misalnya, kan ada hadis yang menyatakan berlama-lama kamu dalam sujud. Ketika dalam sujud, setiap sujud itu dibaca, itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa astajiruka minan nar. Ini satu redaksinya. Kalau seseorang membacanya 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke surga. Neraka berkata, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Ya. Jadi ini permohonan surga yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu doa ini akan benar-benar diijabah apabila seseorang itu memenuhkan syarat-syarat untuk diterimanya doa tadi. Ya. Maka apakah boleh lebih daripada 3 kali? Kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang terkandung dalam hadis ini, dia baca 3 kali. Kalau seseorang ingin berdoa dengan doa yang lebih banyak lagi, meminta kepada Allah surga, maka boleh lebih daripada 3 kali. Namun yang dikabarkan surga berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, itu yang membacanya sebanyak 3 kali. Demikian kabar dari Nabi SAW. Bagaimana kalau membaca lebih dari itu? Boleh. Dan semoga termasuk yang dirindukan oleh surga. Karena surga itu rindu kepada orang-orang yang rindu dan pingin masuk surga. Tapi ada orang yang tidak pingin masuk surga. Pinginnya dapat istana di dunia. Pinginnya dapat kendaraan yang bagus di dunia. Pinginnya dapat fasilitas-fasilitas mewah di dunia. Tidak pingin surga. Karena dia tidak beriman kepada surga itu. Surga itu lebih daripada kenikmatan dunia yang ada. Bahkan 2 rakaat fajarnya saja, balasannya di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana balasan sholat subuhnya? Lebih gede lagi. Itu maksudnya. Allahu a'lam. Cukup? Ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, meneguhkan la ilaha illallah dalam diri kita dan menganugerahkannya sebagai penutup dari ucapan kita. Dengan sebab itu berharap Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.